utang uangnya dibayar uang. Betul. Iya kan, utang uang dibayar uang. Kalau kita punya punya pabrik uang, nggak ada masalah, tinggal nyetak aja. Oke. Ya. Tapi kalau kita nggak punya uang ya otomatis ada dua lah. Ya. Kerja yang maraton. Oke. Habis itu yang kedua adalah menjual aset. Tapi menjual aset ini kan tidak semudah itu. Betul sekali. Kalau kemelekatan kita masih super tinggi, Oke. iya kan? Karena kemelekatan super tinggi ya, kita tidak akan mudah menjual aset. Menjual aset pun gitu. Saya sudah jual aset kok, saya udah pengen ngasihin utang kok, tapi nggak laku-laku. Ya berarti something wrong dalam diri kita. Betul. Mungkin masih ada kebatilan di dalam akad-akad usaha kita, sehingga Allah Belum ridho juga. Artinya, masa sih kamu nggak tahu bahwa dirimu tuh masih ada yang batil, kira-kira seperti itu. Bahwa dirimu tuh masih ada yang batil, kira-kira seperti itu. Berarti dari awal yang tadinya sempat merasa bahwasannya MTR adalah sebuah settingan, ya, hari pertama itu terbongkar, artinya tidak menjadi soal ya. Jadi memang terbantahkan begitu ya Pak Haji ya. Insya Allah ya. Cuma memang kalau dengerin testimoni sekian miliar selesai dalam itu, kayaknya bohong, bokis gitu ya. Tapi saya merasakan. Ya. Saya merasakan itu unlogic itu, masya Allah. Saya merasakan. Dan itu setelah mengikuti kegiatan MTR dan merasakan langsung, berarti apa yang disampaikan oleh para pendahulu-pendahulu kita, para senior itu real, nyata. Real, nyata. Dan ini terbukti kepada Pak Haji Wawan hanya 4 bulan selesai. Terus apa upaya-upaya apa yang dalam artian memang bahasa kita unlogic gitu ya Pak ya, pertolongan dari Allah hingga akhirnya Allah kasih rezeki dan alhamdulillah utang yang senilai tadi yang sebesar sangat banyak tadi bisa selesai. Upaya-upaya apa tuh Pak yang ikhtiarnya Pak Wawan dan Ibu kan gitu. Masya Allah. Jadi benar Pak Budi apa yang tadi Pak Budi sampaikan. Utang uangnya dibayar uang. Betul. Iya kan, utang uang dibayar uang. Kalau kita punya punya pabrik uang, nggak ada masalah, tinggal nyetak aja. Oke. Ya. Tapi kalau kita nggak punya uang ya otomatis ada dua lah. Ya. Kerja yang maraton. Oke. Habis itu yang kedua adalah menjual aset. Tapi menjual aset ini kan tidak semudah itu. Betul sekali. Kalau kemelekatan kita masih super tinggi, iya kan? Karena kemelekatan super tinggi ya kita tidak akan mudah menjual aset. Menjual aset pun gitu. Saya sudah jual aset kok, saya udah pengen ngasihin utang kok, tapi nggak laku-laku. Ya berarti something wrong dalam diri kita. Betul. Mungkin masih ada kebatilan di dalam akad-akad usaha kita, sehingga Allah belum ridho juga. Artinya, masa sih kamu nggak tahu bahwa dirimu tuh masih ada yang batil, kira-kira seperti itu. Nah jadi saya tidak tahu kapan umur saya seperti itu. Saya tidak tahu umur saya kapan. Dan yang saya lakukan adalah amputasi. Amputasi mempercepat pelunasan. Apa yang saya miliki ya saya tunaikan semua. Seperti itu. Jadi basic saya kan suruh mobil. Nah, suruh mobil, jadi mobil-mobil saya yang ada di depan mata saya itu udah tak jual, saya bawa ke teman saya sesama showroom seperti itu. Mohon maaf ya, saya udah nggak mikir untung. Saya mikir cash saja dah. Pelunasan gitu. Jadi nggak tahu ya cara saya perlu ditiru apa enggak seperti itu. Cuman jadi mobil saya modal 100 juta gitu. Pas itu saya jual, contohnya ada APV, saya beli 110 juta. Teman saya bilang, ya udah kalau mau saya bantu, saya beli 105 juta. Padahal dia tahu loh saya buat ngelunasin utang loh. Tapi dia beli 105. Tapi saya juga nggak nyalain karena stok APV dia masih banyak. Saya bilang, saya cuma gini, saya sebut deh namanya, mudah-mudahan beliaunya juga dapat hidayah, bisa hijrah. Baik. Jadi sahabat saya Pak Sugeng, dari Ki Ageng Motor. Masya Allah. Semoga Pak Sugeng nonton ya dari Ki Ageng Motor. Amin, insya Allah. Jadi Pak Sugengnya gini, aku ngerti Wan, kue harap bayar utang toh, gitu. Nggih Pak Sugeng, loh belakangnya APV ku ada 5, belum laku semua gitu. Terus kamu datang Pak APV, nggih Pak Sugeng. Mau jual berapa? Dan saya Pak Sugeng modal saya 110. Yes, kalau kamu mau ya saya beli 100 gitu kalau nggak salah. Pokoknya rugi saya.
saya madek gitu kan. Ya Allah tega bener sih gitu kan saya bilang. Tapi enggak apa-apa lah. Saya bilang mungkin insya Allah kerugian saya ini membersihkan dari harta-harta harap saya gitu yang saya dapat secara batil. Saya salamin Pak Sugeng. Pak Sugeng ikhlas beli mobil saya. Ya insya Allah ikhlas. Terus bisa nggak nanti jual mobil saya? Insya Allah bisa kalau harganya segitu masuk. Meskipun Pak Sugeng jangan tetap mau gitu. Akhirnya dibukain ceng. Rugi itu udah. Kan? Terus yang lucunya nih gini. Saya punya komunitas motor. Nah, komunitas motor. Singkat cerita ketemulah dia. Saya sama dia habis sholat duhur di Masjid Sudirman. Nah, akhirnya dia saya ajak ke PBTR. Akhirnya saya Pak Sugeng tadi? Bukan. Teman motor. Okay, jadi saya punya klub motor namanya Bahlul Rider. Ya. Bahlul terkenal juga nih Bahlul Rider. Bahlul Rider. Di Bali berarti ya? Di Bali. Kenapa namanya Bahlul? Karena mayoritas Muslim. Ya, dan alhamdulillah semua haji. Gitu. Jadi insya Allah touringnya syar'i. Touring syar'i. Namanya agak menggelitik ada bahasa Bahlul. Kan Bahlul dalam bahasa Arab kan. Ya, dungu seperti itu ya. Ya kita kan nggak mau daripada kita nggak mau terlalu menyombongkan diri gitu loh. Ada filosofi yang lebih dalam. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi ada teman saya, anggaplah si Fulan lah seperti itu, teman motor. Dia tanya duluan, kamu kemana aja Wan? Kok nggak pernah nongol? Ya kemana aja tuh karena saya SMATR, PBTR, habis itu SPI, ikutin semua BIMIM, saya ikutin gitu kan. Kalau udah ikut MTR. 2 programnya MTR ya, 1 aja deh, langsung kecanduan deh, beneran. Dan jangan takut miskin, serius. Semua akan diganti sama Allah. Semua akan diganti sama. Karena yang kita lakukan adalah sesuai dengan syariah agama Islam, seperti itu. Nah terus saya ceritakan, dia nanya kan, saya ceritakan. Saya habis ikut program ini bilang SMATR ini, program apa itu? Bukan program sih, saya bilang apa? Ya semacam dakwah lah, saya bilang gitu. Untuk mengingatkan kita akan dosa riba, utangnya ada riba. Diam habis itu. Iya Ji, aku juga punya utang riba loh Ji. Ya udah segera selesaikan. Kita nggak tahu loh, apa tahu kita bubar ini salah satu dari kita ada yang duluan, dia bilang gitu kan. Akhirnya besoknya saya ditelepon, Ji, bayarin itu Harley saya, Harley saya bayarin. Habis itu, waduh, repot kalau gini caranya. Masa setiap ngasih dakwah terus suruh beli motor ini. Sekarang kepingin lagi ngasih dakwah suruh beli ini lagi. Wah mana ada ustadz kayak gitu kan gitu akhirnya. Kan, waduh, saya lagi ngumpulin uang kok, dia bilang gitu kok malah suruh beli motor. Tolong bantu Ci gitu. Dia kena rentenir. Kena rentenir bunganya 10% apa 15%. Sangat besar sekali. Per bulan seperti itu. Saya bilang ya Allah, ini cobaan apa lagi ya Allah, saya bilang itu kan. Akhirnya ya udah deh saya beli deh, diam-diam saya beli ya. Saya beli. Tapi bener ya ini untuk nebus ini ya. Bukan mau ganti motor, saya bilang gitu. Enggak Ji ya Allah. Ini sih BPKB-nya ada di sana, dia bilang gitu. Minta tolong 2-3 hari nanti. Ya wes saya beli. Jadi saya beli motornya. Tapi kalau saya buka nanti si Fulan marah, ternyata gak apa-apa dalam rangka. Jadi saya beli 270 juta. Insya Allah seperti itu. Pulang nih saya kan. Pulang di jalan saya mikir gini, ya Allah, apa kata istri saya nih? Di garasi rumah saya masih ada Harley satu. Nah, Harley itu saya beli dari rentenir. Nggak laku-laku. Sudah hampir setahun nggak laku-laku, saya beli dari rentenir. Mungkin karena nggak barokah ya, belinya dari rentenir ya. Betul. Itu saya itu kan, aduh ya Allah, apa kata istri saya ini. Begitu nyampe garasi, dak loh, sudah masuk garasi. Dilihat sama istrinya, loh kok masuk pakai tadi bukannya naik ini tadi dibonceng ke perginya, terus sekarang pulang bawa Harley, iya kan gitu. Kayak diem aja, Harley siapa gitu? Harley kita, beli dari siapa nih? Akhirnya saya ceritakan beli dari si Fulan, karena kasihan si Fulan. Ya habis saya kasih dapat, totalnya malah suruh beli asetnya dia. Payah nih, saya bilang gitu kan. Akhirnya gimana sih ya, kita kan mau lagi nabung buat bayar utang. Habis itu terus saya bilang, ya bismillah aja lah dah, saya bilang gitu. Niat kita kan bantu. Betul. Akhirnya, ya terserah aja gitu. Yang penting udah gitu. Bisa pakai touring dulu sambil nunggu
duit ngumpul kan, iya kan. Motor nggak pernah saya pakai. Sepekan, 1 pekan nggak pernah saya pakai. Jadi saya pakai yang motor saya aja gitu ya. Terus sudah sepekan saya mikir, aduh, saya kan bukan ngumpulin harta, bukan ngumpulin motor nih, saya ngumpulin tunai. Gitu, akhirnya saya pasang iklan si motornya dia, yang udah saya beli itu, si Softail itu saya pasang iklan. Saya pasang iklan, jam 10 pagi ditelepon oleh biker dari Jakarta. Jam 10 pagi dia telepon, motornya bagus nggak Pak? Oh iya bagus, gini. Saya ceritakan apa adanya gitu. Udah, terus nego. Terus dia bilang, akhirnya dia bilang kita sore mendekati menjelang maghrib itu deal harga gitu kan. Deal harga, oh ya udah oke deh kalau gitu. Ya saya ambil gitu, ya ambil. Terus malam jam 10 tuh towingnya udah datang. Jam 10 pagi dia nelpon dari Bandung. Setelah saya cek namanya, memang benar dia orang Bandung. Putranya seorang pejabat di Bandung yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Gitu. Apa namanya, hobi otomotif juga, seperti itu. Bayangin ya, jam 10 malam dia telepon, jam 10 pagi dia telepon, sore mendekati maghrib kita deal angka, jam 10 malam towingnya sudah datang. Sangat singkat ya. Sangat singkat, ya Allah. Belum itu, saya dikasih untung 40 juta. Jadi 270 motor saya beli, laku 310. Kondisi saya cuma beli gantiin aki aja gitu kan. Maaf ya teman saya itu ya. Ini sama karena nolong. Ya, karena nolong jadi Allah kasih keberkahan. Ya kira-kira seperti itu. Dan saya yakin memang seperti itu gitu loh. Saya akhirnya bilang sama istri saya, ya Allah dah motornya laku, saya bilang gitu kan. Oh iya, dapat untung berapa? Percaya nggak untung berapa? 40 juta. Ya Allah ya, gue langsung. Masya Allah. Aduh, kumpulin lagi seperti itu. Jadi jangan takut rugi. Jangan takut, itu langsung diganti sama Allah. Ya kan, dari rugi APV, rugi mobil-mobil itu, mobil semua saya rugiin, saya jual rugi, langsung diganti. Oh, punya cerita lain ya, punya hikmah kita nggak pernah tahu kan. Betul, begitu ya? Betul seperti itu. Udah, jangan, kalau hitung-hitungan sama Allah jangan takut. Hitung-hitungan sama Pak Budi baru harus harus iya, kalau hitung-hitungan sama Allah. Betul. Allah dibikin rugi, kita yang dibikin untung. Allah nggak akan pernah habis hartanya, Masya Allah. Seperti itu. Alhamdulillah. Dari cerita-cerita demikian tadilah mungkin terkumpul ada kebarokan-kebarokan hingga akhirnya pasti. Hingga akhirnya Allah berikan kelunasan, begitu ya? Betul. Pak Haji ya. Betul. Apa sih Pak yang membuat Pak Haji? Gini deh, pertanyaan saya rubah. Apa sih yang diajarkan MTR hingga apakah tadi awal kan, masa iya utang sekian miliar ya, ratusan miliar bisa selesai dalam waktu sekian waktu yang sangat cepat kan gitu ya. Apakah MTR tadi kan pasti kan MTR tidak memberikan bantuan dalam bentuk keuangan. Oh, 0 rupiah. Tidak ada sama sekali kan. Bahkan Pak kita ngeluarin uang kok. Kan, berangkat ke sana, pesawat sendiri, hotel pesawat sendiri. Apa yang diberikan oleh MTR kepada Pak Haji Wawan gitu? Keyakinan. Filosofi apa atau apa yang bisa di-sharing? Jadi dari MTR itu tidak pernah memberikan bantuan uang apapun. Jadi MTR itu mencerdaskan kita, umat muslim, satu, untuk menghilangkan tabiat kebiasaan berutang. Berutang itu yang paling utama. Jadi jangan dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Jadi kalau pingin punya sesuatu, minta sama Allah. Iya, minta sama Allah. Dan Allah tuh senang dimintain, gitu aja. Allah tuh senang karena memang Allah tempat kita meminta, minta kesehatan, minta rezeki, minta apapun yang kita mau, minta sama Allah. Jangan minta sama Pak Budi. Pak Budi juga jangan minta sama saya. Baik. Gitu. Akan kecewa kalau kita minta kepada seseorang. Betul, banyak kecewanya, gitu kan. Nah, tapi kalau minta sama Allah, kalaupun tidak langsung tidak langsung dikabulkan ijabah seperti itu. Jangan kecil hati. Kita minta motor ya, seperti itu. Tetapi Allah nggak ngasih motor. Allah ngasih kita kesehatan. Allah ngasih kita anak yang soleh dan soleha, seperti itu. Itu yang paling benar di mata Allah. Kadang-kadang kita manusia ini sok tahu. Apa kehendak Allah yang sudah pasti benar loh. Kita menganggap itu nggak sesuai dengan harapan, seperti itu. Tapi apa yang menjadi kehendak kita, yang kita anggap paling benar, belum tentu benar di mata Allah. Jadi kekuatan itu, ya,
kekuatan dan keyakinan kita kepada Allah, satu. Terus kedua adalah apa? Kemelekatan dalam diri kita. Nah, kemelekatan dalam diri kita artinya apa? Setelah kita mengetahui bahwa apa yang kehidupan ekonomi yang kita jalani ini ternyata ada dosa ribanya, ayo segera diselesaikan, dilunasi, dibersihkan, seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah MTR itu mengajarkan apa? Ya sekarang simple aja kan. Anda punya hutang uang, ya Anda harus bayarnya pakai apa? Uang juga pastinya. Bisa nggak bayar pakai daun? Nggak bisa. Kalau kata bapak saya, bayar gue godong, gitu, pakai daun, seperti, ya kan? Nggak bisa kan? Punya utang uang bayarnya pakai uang, punya utang budi bayarnya pakai budi, kan gitu. Nah, pada saat kita punya utang uang, uang dari mana sekarang? Ya kan? Saya bilang, oh kamu kan kayawan, gitu kan. Teman-teman saya bilang begitu, kamu kan kaya, enak aja kamu bisa bayar gini-gini. Pertanyaan saya satu sekarang gini. Anda punya hutang di bank, ya, ada jaminannya kan? Ya, betul. Berarti Anda punya aset. Betul. Kalau Anda punya aset, apakah pantas Anda dibilang miskin? Coba. Tentu saja tidak. Nah, mindset itu yang harus kita perhatikan. Ya, jangan pernah melihat diri kita, oh saya miskin, kamu kaya, nanti dicatat sama malaikat loh, beneran kamu jadi miskin. Ya kan? Baik. Ucapan itu adalah doa, dan Allah itu adalah bagaimana prasangka umat hambanya. Wah, Masya Allah. Seperti itu. Iya tak? Masya Allah, ini suatu hal yang luar biasa nih ngobrol sama Pak Jawan. Before and after-nya Pak, dulu seperti apa, kemudian ketika bergabung dengan MTR menjadi seperti apa, gitu kan. Mungkin kan dulu kan usahanya sangat luar biasa banyak, tapi ketika mungkin bergabung dengan MTR, mungkin mulai, ya kan, bahasa orang mungkin sedang di laundry, sedang dicuci, ada yang sedikit-sedikit kan gitu. Adanya omsetnya banyak menjadi tapi sedikit tapi lebih berkah gitu. Bagaimana before after-nya Pak? Before dan after-nya ya, kalau ini yang versi bercandanya nih, tapi kenyataan gitu. Versi bercanda tapi kenyataan. Kalau nggak kuat ya, kalau nggak kuat dengan apa namanya, dengan jiwa kita, jangan ikut MTR, bener, jangan. Gitu. Beneran ini Pak Budi. Semenjak saya ikut MTR, semenjak saya nggak punya utang, saya tambah gemuk. Makmur, sejahtera. Kalau dibilang makmur saya tidak, ya itu mungkin berlebihan lah ya, biasa-biasa aja. Cuma apa, tingkat stressing kita udah, tingkat stressing kita menurun seperti itu. Terus kebahagiaan kita terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita, gitu loh ya. Jadi berapapun rezeki yang kita dapat, 1.000 perak, 2.000 perak, kita syukuri karena kita nggak punya tekanan di belakang, kita nggak punya kewajiban lagi terhadap bank-bank itu, gitu, ya kan? Kalau dulu pas jualan mobil itu dapat refund 10 juta, 15 juta, gitu, nggak pernah bersyukur. Karena apa? Kurang ini. Beda mindset ya. Beda. Ini uang untung segini nih nanti dipotong, belum bayar bank, belum bayar ini apa semua gitu. Semenjak saya akhirnya showroom itu saya tutup kan gitu, saya istirahat lah ibaratnya gitu kan, istirahat terus saya buka toko plastik. Hari pertama saya buka toko plastik, saya tanya sama istri saya, jadi berdua nih jaganya nih, laku berapa dah hari ini? Laku berapa sih? Di bawah 500.000 gitu dah. Anggaplah 300.000 seperti 300. Sedikit ya gitu kan. Itu ya namanya baru buka, dia bilang gitu kan. Untungnya berapa? Untungnya berapa ya? Cuman 3.000 perak atau toko plastik itu kan untungnya sedikit margin, tapi kita kan nyari quantity. Yes, seperti itu. 3.000 perak, ya Allah kapan kayanya sih gitu kan. Terus istri saya bilang, ya Allah ya, kita kan sudah nggak punya utang di bank. Oh iya, Masya Allah. Jadi 30.000 perak pun ini insya Allah barakah. Gitu, insya Allah barokah ini. Gitu. Kita nggak ada kewajiban. Nah, kewajiban kita hanya ya buat dapur seperti itu. Masya Allah. Jadi saya pas waktu masih baru-barunya tuh udah jadi berdua tuh. Antar anak sekolah, jemput anak sekolah, habis itu jalan-jalan seperti itu. Ya itu makanya jadi gendut. Waktu dengan keluarga lebih banyak. Pastinya. Waktu untuk menikmati hidup lebih betul. ya. Masya Allah, prinsip-prinsip
kita sedikit bahas itu dari Pak Haji Wawan banyak sekali yang bisa kita ambil ibrohnya. Di antaranya tadi di dalam proses pelunasan hutang ada 3 hal yang saya catat ya. Yang pertama memang tentang bagaimana keyakinan kita kepada Allah, tentang bahwasanya Islam is problem solver ya, betul ya. Insya Allah. Yang kedua bagaimana kita melepaskan kemelekatan, betul. Karena tidak mungkin ketika kita melekat itu akan menjadi justru kadang-kadang menjadi dilema dan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Betul. Yang ketiga adalah bagaimana kita membayarkan dengan uang, tidak dengan daun. Betul. Artinya betul. usaha kita maksimalkan. Betul. Betul. Ada tambahan lagi buat teman-teman yang di luar sana yang mereka dalam proses pelunasan yang mereka ya sekarang tidak tahu bagaimana lagi. Iya. Monggo Pak Haji. Begini, mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Pertama, perlu diketahui MTR itu bukan lembaga keuangan. Oke, siap. Jadi jangan banyak berharap bahwa MTR bisa minjemin uang, ya, untuk bantu melunasi utang. Tidak ada itu, seperti itu, ya. Jadi MTR itu adalah suatu komunitas ya, komunal ya, seperti itu. Kita disadarkan, ayo bangun, gitu. Jangan ngutang melulu, gitu loh, ya. Kalau pingin punya sesuatu minta sama Allah, jangan maksa, gitu. Siap. Satu itu, terus kedua. Kalau dalam hidup kita ada utang riba, bersihkan itu. Itu bersihkan itu. Udah. Di Al-Quran sudah dijelaskan. Masya Allah. Sedikit ya mungkin ya, boleh, babi kan haram. Khamar, minuman keras juga haram. Nah, riba juga haram. Seperti itu. Tapi babi yang tadinya haram, bisa menjadi diperbolehkan. Bukan dihalalkan ya, tapi diperbolehkan. Dalam kondisi tertentu, kan seperti itu. Hammer pun demikian, mungkin untuk medis ya, pengobatan atau pembiusan atau sebagainya gitu. Coba cari nih, ada nggak yang mengatakan riba ini bisa menjadi diperbolehkan? Nah, urgensinya gitu. Yes, seperti itu. Kalau dapat tolong sampaikan ke Pak Budi, nanti biar Pak Budi nyampaikan ke saya gitu. Kalau ada nemu gitu ya riba, wow boleh seperti itu dalam kondisi se-arjen-arjennya gitu ya, seperti itu. Dan ingat satu lagi loh ya, kita dosa riba itu sama dengan kita menantang Allah dan Rasulnya, seperti itu. Baik. Ya. Insya Allah Pak Haji Wawan sayang kepada kita semua agar kita terbebas dari amin, insya Allah. Riba ya Pak Haji ya. Masya Allah. Kalau sekarang usaha apa Pak sekarang? Mungkin bisa sharing kepada teman-teman khususnya teman-teman Bali. Kalau misalkan bisa mau mampir ke showroomnya atau mau beli mobilnya kan gitu. Haji bangga Pak Haji. Iya. Ya Alhamdulillah janji Allah itu tidak akan bohong dan tidak pernah bohong. Janjinya Mas Budi atau Pak Budi yang mungkin bohong gitu ya. Mungkin lah ya, atau janji saya lah. Janji saya mungkin bohong, tapi janji Allah tidak akan pernah bohong. Jadi semakin kita dekat kepada Allah, maka Allah semakin cinta kepada kita. Allahu Akbar. Itu. Jadi saya tutup showroom saya, terus akhirnya dengan dana yang terkumpul seadanya itu saya buka toko plastik. Saya ngontrak ya itu. Saya nggak mau beli secara kredit, saya ngontrak. Terus yang kedua masih ada sisa uang, saya kembalikan ke hobi saya, jual beli mobil bekas gitu. Adanya segitu uangnya, beli mobilnya ya kelas segitu aja gitu. Nah terus makin jalan, terus saya melihat ada teman saya, di jalan Keboiwa, gitu, namanya Farel Auto Care. Farel Auto Care. Iya. Jadi saya berpartner sama dia. Dan ternyata di dalam Islam itu memang diajarkan dalam ilmu fikih muamalah itu. Baik. Fikih muamalah pada saat kita ingin punya usaha tapi kita misalnya tidak ada kemampuan, kayak kita bermitra seperti itu. Bahasanya syirkah gitu. Syirkah, betul. Tapi memang ada keilmuan tersendiri. Betul, harus supaya akadnya jadi akad yang syar'i. Masya Allah. Jadi nanti teman-teman atau saudara bisa datang ke showroom kami di Farel Auto Care, Jalan Keboiwa. Farel Auto Care. Farel Auto Care dan Keboiwa, insya Allah mobilnya syar'i. Masya Allah. Mobil syar'i, hubungi Pak Haji Wawan. Tidak bisa menjual kredit ya. Cash only. Siap. Bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan mobil, membutuhkan kendaraan terbaik, bisa langsung hubungi Pak Haji Wawan. Iya, dan kalau istri saya
packaging kayak plastik bisa ke Jalan Kartini, hubungi Panca Jaya Plastik. Masya Allah. Nah, itu nanti ketemu istri saya di sana. Untuk ngobrol-ngobrol langsung, warga-warga Bali bisa ngobrol langsung dengan Pak Haji Wawan atau dengan istri beliau. Insya Allah dilayani dengan baik. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelonggaran waktu. Amin. Silakan datang ke rumah kami, kita silaturahmi, brainstorming, silakan. Insya Allah pintu terbuka. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada yang disampaikan lagi Pak Haji? Apalagi ya? Kayaknya harus ini aja lah, kalau yang masih penasaran ya cari saya aja. Langsung hubungi Pak Haji langsung. Baik, lagi-lagi waktu juga Pak Haji, karena ini di sela-sela waktu pembelajaran platform bisnis tanpa riba. Mungkin sedikit-sedikit dulu PBTR versi dulu sama versi sekarang apa nih Pak perbedaan? Beda. Kalau yang versi sekarang ini lebih ke kelembutan ya. Kelembutan, jadi lebih mengajarkan kita pendekatan persuasif aja. Pendekatan persuasif, kita jalin silaturahmi seperti itu. MTR tidak pernah mengajarkan kita kekerasan. MTR selalu mengajarkan kelembutan. Dengan ahsan seperti itu. Datang ke rumah pun pintu terbuka lebar, silahkan duduk seperti itu. Gitu. Jadi PBTR kali ini yang saya ikuti ini luar biasa. Selain masalah pasal-pasal ya. Pasal-pasal itu yang akan menambah kekuatan kita gitu. Jadi apa yang kita lakukan tuh bukan mendobrak, artinya secara premanisasi tidak, tapi kita berlindung di balik pasal. Gitu, ada pasal-pasal yang mendukung kita. Romantika pengetahuan kita. Yes, seperti itu. Tapi walaupun kita tahu itu, kalau nggak dapat ridho dari Allah ya nonsen. Tetap kita minta sama yang dia. Berarti wajib juga bagi teman-teman untuk bisa riset gitu ya, Pak ya. Harus. Gitu, harus saya bulan Februari 2018 kemarin saya riset gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Pak Haji, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya, ini sudah capek sekali karena waktu juga yang misalkan kita. Insya Allah kita akan bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu, Pak Haji. Insya Allah yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian di dalam rangka proses penyelesaian utang dan riba kita. Kita baca istighfar 3 kali, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.